Monumen Nasional kita kenal sebagai ikon daerah khusus ibu kota Jakarta. Monas berdiri di tengah ruang terbuka hijau dengan aneka tanaman, juga sarana olahraga yang siap mengadu sportivitas kita. Dan ada pula pusat kuliner dengan hidangan khasnya. Sekarang saatnya kita menuju puncak Monas. Untuk itu, kita harus memiliki tiket terlebih dahulu. Wah, luar biasa. Dari puncak Monas, kita menyaksikan seolah Jakarta adalah kota yang tidak pernah tidur. Gemerlap lampu dan indahnya kota Jakarta semakin tampak di malam hari. Kalian harus menyaksikan sendiri keindahan dari puncak Monas. Kunjungi Monas dan cintailah Jakarta. Pak, kalau misalnya udah dicabut izin, ketika dia misalnya mau mengajukan izin baru, nggak bisa. nggak bisa. Lagi apotek rakyat memang nanti kan sudah nggak dibolehkan di Permenkes yang baru ya, itu juga nggak dibolehkan. Yang 28 Pak, ada datanya nggak sih, Pak? Ada berapa gitu, Pak? ada nama-namanya nggak Pak? Yang punya lengkap dinas kesehatan, karena kami kan baru nangani ini kan 2015. 2015 kan kita tangani, yang punya lengkap datanya itu dari sana, dari dinas kesehatan. Dulu kan namanya apotek rakyat ya, untuk suplai obat kan. Begitu sekarang BPJS ada kan, obat udah makin dekat ke puskesmas kan, ini sebenarnya udah nggak terlalu diperlukan. Nah, kemudian dia menyalahgunakan juga izinnya akhirnya apotek rakyat, tapi jadi distributor. Nah, ini yang keliru. Emang udah pantas dicabut saya kira. Utamanya yang nama yang baru udah jelas-jelas ada penyalahgunaan itu harus Itu yang harus dicabut. Kalau di kecamatan lain Pak ada nggak Pak indikasi? kan banyak kan pusat pramuka aja kan, jadi dimasuknya itu Matraman ya. Matraman, nah, jadi situ aja. Kalau yang pasar Jatinegara sama satu lagi ada pasar juga sih Pak. Kemarin kan ada 3 pasar tuh, pas Pramuka, pasar Jatinegara, satu lagi yang di Jakarta Timur juga sih. Pasar mana? Ahmad Jati, bukan? Kramat ya, Kramat. Iya, Belum, saya belum terima laporan dia. Nanti kalau memang kita tergantung hasil pengawasannya dinas kesehatan. Kalau boleh cabut, jangankan apotek rakyat, rumah sakit juga kita cabut kok kemarin. Iya, yang Menteng ya Pak ya. Iya, begitu ada istilahnya penyalahgunaan izin nggak sesuai dengan SOP kita cabut. Itu ada, tapi memang pencabutan izin itu harus atas rekomendasi dari dinas teknis. Hasil pengawasan dan pengendalian kan. Dan itu sudah ada belum Pak rekomendasi lagi tambahan selain yang 6 hasil penutupan dan penyegelan? Info yang saya terima belum, masih yang 6 ini. Kemarin saya baru WhatsApp dengan beliau, beliau minta mungkin hari ini ya. Nanti saya ingatkan lagi. Pak, berarti ke depannya PTSP tidak lagi menerima pengajuan Apotek SIO. rakyat saya udah keluarkan moratorium begitu kasus ini muncul 2 minggu lalu ya. Iya, 2 minggu. Saya udah keluar surat edaran ke seluruh satlak PTSP untuk apotek rakyat jangan dulu dikeluarkan izinnya sampai ada ingup. Nah, ingup sedang diproses oleh teman-teman dinas kesehatan. Ingupnya untuk yang tidak boleh gitu, Pak? Tidak boleh sama Jadi, sekali. kedepannya setelah ingup itu akan di... Kita surat ke Menkes supaya Permenkesnya diperbarui. Berarti ada 2 surat ya Pak ya? Artinya ada 2 aturan yang akan dibuat. Satu input tentang pelarangan apotek rakyat, satunya lagi SK Gubernur tentang usulan pencabutan Permenkes. Bukan surat gubernur, bukan SK gubernur, surat gubernur ke Surat Gubernur Menteri ke Menteri Kesehatan. Kesehatan. Iya. Untuk usulan pencabutan. Iya. Berarti ada 2 Pak ya kalau Ya, gitu? atau surat dinas kesehatan langsung ke Menteri Kesehatan juga bisa. Nggak perlu gubernur yang buat surat. Tapi kan pemerintah G2G nyebutnya, maksudnya dari Iya, Pemprov DKI. Pemprov ke pemerintah pusat begitu usulan. Betul, bisa begitu. Pak, selama PTSP berdiri, Pak, maksud saya udah ada data belum sih Pak berapa yang mengajukan SIO untuk apotek rakyat ini selama dari 2015 ya Pak? Kalau angka pastinya saya hari ini belum punya ya, tapi Apa cukup banyak atau ada aja cuma seratusan lah ya. 100-an? Mungkin kita. Pak, itu Permenkesnya 2007 Pak. Jadi Permenkesnya kan dari 2007 tuh. Iya. Berarti dari 2007 ke sekarang masih 100-an izin yang terbit. Nggak, itu Nah, maksudnya saya hitung dari yang 2015 kita. Oh, 2015 Iya, aja. gitu. Oke. Terus yang itu yang 2000 yang Matraman ini juga begitu saya cek ke Kasat Laksana Kecamatan, ternyata izinnya masih diterbitkan dinas kesehatan yang lama. Tapi nggak apa-apa, prosedur pencabutannya memang tetap harus dari kita. Walaupun yang menerbitkan dulu SKPD teknis, sekarang kita bisa PTSP. cabut. Itu bisa Iya. cabut.
karena prosedurnya ada rekomendasi Iya, tadi iya. ya Pak ya. Kalau untuk penyisiran di lapangan segala macam itu berarti dinkes ya Pak? Iya, tugasnya di Perda kan kita bagi tugas gini, urusan ini contoh untuk bidang kesehatan ya. Izinnya kita yang terbitkan, kemudian nanti pembinaan, pengawasan, pengendalian itu dari SKPD teknis. Begitu ditemukan ada penyalahgunaan izin, gitu ya, langsung ditembuskan ke kita, mulai dari teguran pertama, kedua, ketiga, sampai rekomendasi pencabutan izin itu disampaikan ke kita. Dasar itulah baru kita cabut izinnya. Pak, izin Pak mau nanya soal reklamasi. Enggak, ini cuma penasaran aja Pak, kan kalau kemarin itu kan yang moratorium itu kan yang mengeluarkan dari Kementerian LHK, ya kan Pak. Nah misalnya nih, ternyata moratoriumnya berhenti, terus udah dicabut gitu dan pengembangan bisa jalan lagi, itu ada prosedur yang harus dilalui di Pemprov lagi nggak sih Pak melalui PTSP Pak? Itu coba mungkin yang lebih lengkap Bu Tuti ya, kalau masalah reklamasi step-stepnya. Untuk izin-izin Ya, saya belum bisa komentar lah masalah itu, Mbak. Nanti kita lihat kalau masalah komentar. Ya. soalnya takutnya kalau misalnya dari moratorium apa harus ada di lapangan penyesuaian segala macam gitu Pak. Nah itu kan moratorium sendiri juga kan masih menunggu kajian Bappenas yang saya tahu ya dari Pak itu, dari situ baru nanti bagaimana Bu dengan sikapnya respon Pemda DKI ya kita ikut aja dari sisi perizinan. Siap-siap. Kasih ya Mbak. Terima kasih, Kak.